Tersebutlah seorang ulama bernama Kiai Haji Zubair memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Kewibawaan, kesaktian, dan kedermawanan melekat pada diri sang kiai tersebut. Banyak orang mengaguminya atas apa yang telah dia perbuat untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang telah dipelajarinya di Mekah. Amalan ibadahnya membuat kagum berbagai macam golongan di Gresik bahkan dari luar Gresik. Siapakah Kiai Haji Zubair tersebut? Anak ragil dari 6 bersaudara ini merupakan keturunan Abdul Kudus yang berasal dari Demak. Menurut cerita dari salah seorang keluarga, Abdul Kudus merupakan golongan dari orang biasa namun mengabdi sebagai kusir dari Sunan Kudus. Meski demikian, hampir seluruh anaknya memiliki pondok pesantren di Pulau Jawa dan Madura. Seperti halnya Kiai Haji Zubair yang memiliki pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Kiai Haji Zubair, yang lokasinya berada daerah Kauman Gresik. Pondok tersebut termasuk salah satu pondok pesantren tertua di Gresik. Kiai Haji Zubair meninggal di Gresik dan dimakamkan di Makam Islam Telogo Pojok. Setiap tahun, selalu diperingati haul dari Kiai Haji Zubair, sambil mengenang tentang kewibawaan, kesaktian, dan kedermawanannya yang diceritakan oleh keluarga ataupun tokoh Gresik. Salah satu ceritanya adalah cerita bagaimana Kiai Haji Zubair menghadapi gangguan dari preman yang sedang mabuk. Atau kisah tentang Kiai Haji Zubair yang punya kesaktian mampu membagi raganya menjadi 2. Bahkan konon, dia juga punya santri yang berasal dari golongan jin. Demikian pula cerita tentang kedermawanannya dalam berbagi terhadap kaum duafa maupun janda, dan fakir miskin. Kiai Haji Zubair ditantang minum arak. Cerita soal preman yang sedang mabuk itu, bermula ketika beliau sedang berkunjung ke rumah anak angkatnya yang berada di daerah Pekelingan dengan berjalan kaki. Sepulang dari rumah anaknya, dia bertemu dengan para pemabuk di tengah jalan. "Assalamualaikum, Pak Kiai, bade ten pundi, Pak?" sapa dari salah satu preman itu. Dengan tenang, Kiai Haji Zubair menjawab, "Katene moleh nang Kauman. Lunggu bareng-bareng nang amben kene lo, Pak Kiai. Ngombe bareng-bareng," sahut para preman dengan gaya mengajak Kiai Haji Zubair untuk mabuk bersama. "Astagfirullah, ngombe opo iku? Arak kok diombe? Opo untunge ngombe ngono?" tanya Kiai Haji Zubair. "Eko Kiai, kanggo mendem Kiai, iki ae sakdrum eson kuat, Kiai, wong eson iki rojone mabuk jare." "Pojok ngono, le, sombong ngono iku, dosamu tambah gede lo," sambung Pak Kiai. "Halah, ngomong entut ta, Kiai. Lakare sampean dak kuat ngombe ngono, palingo yo le ngombe sak ceret ae wis gentang sampean. Ayo Kiai, lewani, kene ngombe karo eson, ayo totoan, sopo sing kuat ngentekno omben-omben sak drum iki, le eson sing menang, bayaro selawe repes nang eson, le sampean sing menang, eson manut dadi santrin sampean sak lawase," tantang dari salah satu preman tersebut sambil menertawakan Kiai Haji Zubair. Tanpa pikir panjang, untuk meladeni tantangan dari preman dan dengan tujuan baik untuk ibadah, Kiai Haji Zubair langsung mengambil gelas dan meminum omben-omben tersebut gelas demi gelas dengan membaca bismillah di setiap gelasnya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si preman hanya bisa melongo melihat kehebatan Kiai Haji Zubair yang dengan cepat dan kuat menghabiskan satu drum omben-omben tersebut. Akhirnya si preman mengaku kalah dan bersedia untuk memenuhi janjinya untuk taubat dan menjadi santri dari Kiai Haji Zubair. Soal kesaktiannya, ceritanya ketika hari Jumat seperti biasa, beliau mendapat undangan untuk menjadi penceramah di masjid-masjid di Gresik. Pernah suatu ketika, dia mendapatkan 2 undangan untuk mengisi ceramah di tempat yang berbeda. Yang satu mengisi khotbah Jumat di Masjid Jamik Gresik yang lokasinya berada di alun-alun Gresik dan yang kedua di Masjid Giri yang lokasinya berada di sekitar area makam Sunan Giri. Tanpa disangka, seusai sholat jamaah dari Masjid Giri dan Masjid Jamik Gresik,
ada salah seorang kerabat saya bertemu dengan temannya dan mereka saling bercerita tentang isi khotbah Jumat di masjid masing-masing. Dan ketika mereka saling tanya siapa pengisi khotbahnya, mereka terkejut, ternyata pengisi khotbah Jumat kedua masjid tersebut adalah orang yang sama, yaitu Kiai Haji Zubair. Mosok seh, Kiai Zubair khotbah nang Masjid Giri. Lawong mau jelas-jelas ngisi khotbah nang Masjid Jamik kok, ucap jamaah Masjid Jamik heran. Iyo cak, wong eson lo weruh dewe sing ngisi iku Kiai Zubair, ujar kerabat saya yang sholat Jumat di Masjid Giri. Walah, kok isyok koyok ngono yo, cak, kok isyok Kiai Haji Zubair khotbah ndik panggonan sing bedo, tapi wektune isyok bareng koyok ngene, subhanallah, jawab teman kerabat saya kemudian. Iyo cak, yo ngono iku le wong sing ilmune tinggi, duwe haromah tekan Gusti Allah, lanjut kerabat saya. Kiai Haji Zubair punya murid jin. Cerita yang lain tentang kesaktian Kiai Haji Zubair adalah sebagian muridnya berasal dari golongan jin. Setiap kemanapun beliau pergi, selalu ada jin yang setia menggendongnya di perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, jin yang sedang menggendong Kiai Haji Zubair tersebut bertemu dengan temannya sesama makhluk gaib. Tetapi, makhluk tersebut adalah jin kafir yang suka menggoda manusia. Jin kafir sangat benci terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zubair. Hijin stres, lapo koen gelem ae dikongkon gendong kiaimu. Pojok gelem didadekno babune, uncalno ae nang tengah-tengah delanggung kono, gendeng koen iku gelem ae, kata jin kafir kepada seorang jin yang menggendong Kiai Haji Zubair. Mendengar ucapan dari jin kafir tersebut, jin yang sedang menggendong Kiai Haji Zubair berbicara dalam hati, iyo, gelem ae aku didadekno babu terus dikongkon karo Pak Kiai, yak opo le tak telbono nang tengah-tengah delanggung ae yo. Tanpa disadari, Kiai Haji Zubair mengetahui apa yang sedang dipikirkan santrinya tersebut. Tanpa berbasa-basi, Kiai Zubair berkata kepada jinnya, yo, uncalno ae eson dik delanggung, tak obong koen mari ngono. Akhirnya, karena takut dibakar, jin mengurungkan niatnya untuk melempar Kiai Haji Zubair dan si jin kafir yang sengaja memanas-manasi suasana tersebut langsung kabur saat dia tahu kalau Kiai Zubair mampu mendengar ucapannya. Kedermawanan Kiai Haji Zubair. Cerita yang terakhir, Kiai Haji Zubair sangat terkenal kedermawanannya. Dia sangat memperhatikan kondisi ekonomi orang duafa dan juga janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Hanya saja, sedekah itu sengaja dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan orang yang disedekahinya tidak tahu siapa yang bersedekah. Suatu ketika, para janda yang berada di sekitar rumah Kiai Haji Zubair di daerah Kauman bingung saat subuh mereka menemukan uang yang diselipkan di bawah pintu atau di bawah keset masing-masing rumahnya. Tidak ada seorang pun yang tahu pelakunya meskipun ditanyakan siapa saja. Sampai bertahun-tahun hal itu selalu terjadi setiap hari dan tak ada yang tahu siapa yang memberi. Sampai suatu ketika, Kiai Haji Zubair wafat, janda-janda dan kaum duafa pun menyadarinya, kodak onok sing ngekeki eson duen dik ngisore lawang maneh yo, keluh si janda. Ojok-ojok, sing ngeke ket embien iku Kiai Haji Zubair, lapas Kiai Haji Zubair sedo, kok moro-moro blas dak onok sing ngekeki. Akhirnya hal tersebut dibenarkan oleh santri dekatnya Kiai Haji Zubair. Sejak saat itulah kedermawanan Kiai Haji Zubair selalu menjadi cerita yang patut menjadi contoh. Berkat jasa-jasanya, akhirnya pemerintah Kabupaten Gresik memberikan penghargaan dengan menjadikan nama jalan yang berada di daerah Pulau Pancikan yang lokasinya berada di timur Jalan Malik Ibrahim menjadi Jalan Kiai Haji Zubair. Selain itu juga, acara Haul Kiai Haji Zubair selalu diadakan setiap tahun pada bulan Syawal, Jumat terakhir di Pondok Pesantren Kiai Haji Zubair di sebelah utara Masjid Jamik Gresik.